Jadi hari ini saya dan kelompok saya akan menayangkan suatu video yang berjudulkan tentang upaya pelestarian kearifan lokal Subak sebagai sarana edukasi dan tempat objek wisata. Nah, ini adalah beberapa cuplikan kegiatan yang kami lakukan di Tebe Majelangu. Jadi, Subak adalah lembaga tradisional Bali yang berkembang di bidang pertanian, bersifat sosio-ekonomi, dan berlandaskan kepada agama, adat istiadat, dan tradisi. Oke, jadi kita akan membahas tentang Tebe Majelangu. Nah, Tebe Majelangu ini berasal dari kata Tebe yang artinya tempat belajar alam, dan Majelangu yaitu sebuah nama kerajaan yang dulunya pernah ada di Kesiman. Nah, Tebe Majelangu ini juga ada patung selamat datang yang berupa segerombolan semut-semut. Yang pertama, Tebe Majelangu ini dibangun dengan penuh kegotong royongan, mengambil filosofi daripada sifat alamiah semut. Jadi semut itu punya sifat kegotong royongan yang tinggi, yang itulah semangat itulah yang kita bangun, yang kami pakai untuk membangun Tebe Majelangu ini, sehingga inspirasi itu kami buatkan monumen berupa patung semut. Nah, Subak ini bermanfaat sebagai pengatur sistem irigasi sawah dan mengatur hasil panen para petani yang kini sudah dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Bali. Saluran irigasi dibagi berdasarkan ukuran dan fungsi. Yang pertama, berdasarkan ukuran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telabah gede, yang kedua ada telabahan, yang ketiga ada jelingjingan, yang keempat ada kekali, yaitu jelingjingan yang buntu. Lalu berdasarkan fungsinya, itu ada jelingjingan penyelangan, yaitu saluran untuk memasukkan air ke sawah. Lalu yang kedua ada jelingjingan pengutangan, adalah saluran yang menampung limbah-limbah. Subak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu subak ye dan subak iris. Subak ye adalah subak yang memanfaatkan sumber air langsung dari mata air. Lalu ada subak iris, yaitu subak yang memanfaatkan air gabungan atau air buangan dari sawah di hulu. Lalu ketika air berkecukupan, akan dilakukan penanaman secara serempak yang disebut dengan kertemase. Nah, dalam keadaan tertentu seperti musim kemarau yang berkepanjangan, debit air akan mengurang. Nah, untuk bertahan agar pola tanam bisa berjalan, dilaksanakan sistem temporary berupa kesepakatan. Kesepakatannya contohnya seperti kebijaksanaan tektek, lalu ada nyilih ya, yaitu praktek memprioritaskan air kepada petani yang kekurangan air, lalu ada nyeri yakin, yaitu praktek memprioritaskan air kepada petani yang tanamannya menjelang layu. Nah, praktek ini sudah ditiru oleh masyarakat internasional dengan sebutan intermittent irrigation, yaitu pengairan yang terputus. Lalu ada sepakatan tulak sumur yang diterapkan saat kekeringan, dilaksanakan pada penanaman yang bergiliran. Lalu ada kesepakatan gadon, yaitu untuk mengatasi kekurangan air dan menanggulangi hama. Diterapkan pada tanaman campuran seperti bunga, sayuran, dan palawija. Ada juga yang disebut gadon pangkung, yaitu diterapkan pada padi yang berbeda-beda. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman P3K. Terdapat berbagai macam tanaman yang terdapat di sekitar area Subak, termasuk salah satunya adalah tanaman P3K yang ditanam oleh para petani maupun secara sengaja tidak sengaja ataupun tumbuh secara liar. Tanaman P3K ini sangat berpengaruh baik bagi para petani yang mengalami kecelakaan ataupun mendapat luka yang sedikit serius. Terkadang petani itu bekerja di medan yang sangat berbahaya dan bekerja sepanjang waktu, baik di kondisi yang berangin, hujan, dan terik matahari yang sangat panas sekalipun. Oleh karena itu, petani itu sangat rentan untuk mendapatkan berbagai macam luka dan juga terkena infeksi penyakit. Contohnya ada 5 macam obat yang tanaman yang digunakan sebagai obat untuk luka. Yang pertama ada keliki, kedua simpan menjangan, ketiga pegagan, keempat keladi goak, dan kelima cendung. Obat untuk panas sedang dibagi ada 3 jenis, ada keliki, pegagan, dan cucat bebek. Dan untuk antioksidan ada menyeran dan mengkudu. Dan sisanya ada tanaman-tanaman lain yang bisa kalian lihat di sekitar area Subak sebagai tanaman P3K. Ada gempot batu, jinten, kayu putih, lempeni, dan juga jepri. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu dalam video. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.